Halo Sobat Podcast, kembali lagi di PKP Podcast, masih bersama aku, Khairuddin Iskandar, mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2022. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya aku nggak sendiri dong, masa podcast sendiri. Nah, di depan aku ini ada Mbak Fitri dari Kepala Bidang Pembinaan dan Kaderisasi. Halo Mbak Fitri. Halo Mas Udin, Ya, halo Sobat Pelita. Halo Sobat PKP Podcast. Nah, mungkin buat teman-teman di rumah biar lebih kenal lagi sama Mbak Fitri ini, Mbak Fitri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, sebelumnya makasih ya Mas Udin Iya. sudah perkenalkan. Aku Novita Raina Kasafitri, akrab disapa Fitri. Asal aku dari Purworejo. Aku merupakan mahasiswa penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2022. Nah, seperti yang udah disebutkan Mas Udin tadi, aku merupakan Kepala Bidang Pembinaan dan Kaderisasi. Oh iya, jadi Mbak Fitri ini Kepala Bidang PK ya sebutannya biasanya di HM Pelita. Nah, Ya, PK. Oke, kalau boleh tahu kan ini Mbak Fitri ini kan sekarang Kepala Bidang ya, dan tentunya kalau mau jadi Kepala Bidang periode sebelumnya harus join di HM Pelita. Nah, kalau boleh tahu alasannya dulu kenapa gabung HM Pelita, apa ya Mbak Fitri? Alasannya join di HM Pelita periode sebelumnya itu mungkin kan dulu kalau misalnya awal-awal gitu kan Iya. sebagai mahasiswa baru pasti FOMO ya. Oh iya. Mungkin berawal dari FOMO juga kayak yang teman-teman yang lain pada ikut, aku nanti kalau misalnya nggak ikut ngapain ya gitu. Iya, masa jadi mahasiswa kupu-kupu. Betul. Sebenarnya jadi mahasiswa kupu-kupu tuh nggak salah Mas Udi. Iya, salah. Tapi lebih nggak salah lagi kalau kita join organisasi. Iya, kan? benar sekali. Soalnya kan kalau join organisasi kan dapat banyak manfaat ya. Betul, banyak banget Iya. pembelajarannya yang aku dapat di HM Pelita ini. Jadi nggak nyesel walaupun dulu FOMO, tapi FOMO yang bermanfaat. Jadinya nggak salah gitu. Oke. Kalau boleh tahu kenapa HM Pelita kan mungkin di fakultas sendiri kan ya. Di Fakultas Pertanian kan ada banyak UKK HMP lain kayak mungkin BEM atau DEMA, FUSI, KSI ya, dan lain sebagainya itu. Kenapa milihnya HM Pelita gitu? Kenapa nggak yang lain? Sebenarnya nggak ada alasan spesifik ya kenapa pada akhirnya milih HM Pelita, tapi sebenarnya aku kan waktu awal-awal masuk PKP ini belum tahu banget gitu tentang prodi penyuluhan dan komunikasi pertanian. Iya. Nah, salah satu alasan join HM tuh mungkin biar lebih tahu tentang PKP sendiri gitu. Dan selain itu juga aku mikirnya kita kayaknya join organisasi itu dari rumah kita dulu, baru nanti kalau mau ke yang lebih tinggi lagi. Jadi buat memulai semuanya harus dari yang paling dekat dulu ya. Iya, Di betul. rumah gitu ya. Betul, kita tahu tentang rumah kita dulu, Iya, baru kita mengembangkan itu. Iya, benar sekali. Gitu. Oke. Nah, dulu berarti kan kalau sekarang Kabit PK ini berarti dulunya juga di staf PK ya. Iya, Ya, dulu kenapa staf PK. kenapa memilih PK atau dulu itu sebenarnya tidak ingin PK tapi kebuang ke PK gitu apa gimana? Betul sekali. Sebenarnya PK itu bukan pilihan pertama saya. Oh iya. Pilihan Tapi- pertamanya apa? Waduh. Tahu. Gak apa-apa, sebut aja. Yang tadi juga nyebutin. Oke. Pilihan pertama aku tuh pengembangan masyarakat. Wah. Pilihan kedua advokesma. Dan pilihan ketiga itu baru pembinaan dan kaderisasi. Tapi ya ini FYI aja. Banyak sekali kayak anggota pengurus HM Pelita yang pilihannya itu pasti ada pengembangan masyarakat, Betul. Hampir semuanya kayaknya ada pengembangan masyarakat. Betul. Tapi dulu itu aku screeningnya itu kan sama Mas Firky, which is merupakan kepala bidang advokesma di tahun sebelumnya. Nah itu tuh dia nggak sendiri waktu itu, tapi sama Mas Rival, di mana Mas Rival itu merupakan kepala bidang pembinaan dan kaderisasi. Jadi mungkin itu salah satu alasannya juga kenapa pada akhirnya bisa masuk ke PK gitu. Dan tapi aku nggak nyesel karena setelah aku masuk ke PK itu ternyata aku baru tahu kalau mungkin PK itu Fitri banget gitu. Kenapa itu kok bisa? Kenapa PK itu Fitri banget? Kenapa PK itu Fitri banget? Karena aku tuh antusias gitu kan sama tentang dunia public speaking. Nah, aku tuh bisa mengembangkan public speaking salah satunya itu di pembinaan dan kaderisasi. Karena kayak di situ kan kita berkaitan dengan banyak mahasiswa baru kan. Kita sering ngobrol di situ karena bertukar ide, bertukar pikiran, bertukar pengalaman sama mahasiswa baru. Jadi sering interaksi sama mereka gitu. Oh, jadi gitu. Mungkin kan Mbak Fitri ini kan kepala bidang ya, dan tentunya pasti sudah hafal lah, sudah tahu lah tentang yang ada di PK. Nah mungkin dari aku nanya proker sama unproker yang ada di PK. Mungkin dari proker dulu.
Proker dulu. Oke, PK itu punya 2 proker Mas Udin, Iya. yaitu Edelweiss dan Champion. Oke. Gitu. Edelweiss apa Edelweiss? Edelweiss itu apa ya? Tadi kayaknya pernah dengar kepanjangannya Edelweiss itu apa ya? Boleh tahu? Edelweiss itu panjang sekali. Iya, apa coba boleh? Edelweiss itu empowerment to develop the egalitarian love, wisdom, affection, and inspiration for students. Ya, pokoknya itu. Pokoknya itu. Susah. Panjang sekali. Ya. Panjang susah sekali. Itu buat dihafal ya. Ya, tapi intinya Edelweiss itu merupakan kegiatan ospeknya mahasiswa baru dari prodi PKP. Oh, gitu. Begitu. Jadi setiap mahasiswa baru yang baru masuk PKP ini harus ikut dalam proses dalam itu rangkaian Edelweiss ini ya. Iya dong, karena kan itu sebagai gerbang awal mereka ya buat lebih tahu tentang PKP, tentang gimana pembelajaran di PKP gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau mereka tuh join dulu di Edelweiss. Oh gitu. Nah oke. Jadi Edelweiss itu acara ospek yang wajib diikuti seluruh mahasiswa PKP ya Mbak? Betul. Oke, nah itu proker yang pertama. Untuk proker yang kedua, tadi kalau nggak salah dengar ada champion ya Mbak? Betul. Champion itu apa? Kayak dari namanya kayak champion. Kemenangan. Menang, artinya pemenang ya. Bukan sih sebenarnya. Bukan. Apa itu? Champion itu apa? Kalau boleh tahu? Champion itu salah satu proker di HM Pelita yang mewadahi mahasiswa baru nantinya untuk bisa mengenal lagi tentang HM Pelita. Jadi mereka nanti bisa magang. Di HM. Nanti mereka bisa ngerasain nih nanti tuh di Sekre ngapain aja sih gitu. Atau di Humas tuh ngapain aja sih, di PK tuh ngapain aja sih. Jadi mereka bisa merasakan gitu. Jadi mereka magang di setiap bidang yang ada di HM Pelita. Jadi milih salah satu. Oh iya, salah satu. Walaupun nanti mungkin kalau misal slotnya udah penuh mungkin dipilihin oleh panitianya ya. Iya, tapi kalian jangan kecewa kalau misalnya nanti nggak di bidang yang kalian mau, karena semua bidang di HM itu sama-sama seru. Iya, seru semua. Ada keseruan masing-masing yang ada di dalam. Betul sekali. Kita semua kan dalam satu lingkup yang sama dan pastinya kita semua jadi satu dan sekeluarga gitu. Oke. Nah itu ada 2 proker yang ada di PK ya Mbak. Betul. Edelweiss dan Champion. Nah semuanya itu berhubungan dengan mahasiswa baru ya. Betul sekali Mas Udi. Jadi mewadahi mahasiswa baru untuk agar lebih mengenal tentang prodi PKP ini. Lanjut ke unproker nih. Unproker kan udah proker yang besar-besar. Unproker atau proker kecil yang ada di PK ini ada apa aja nih? Ada berapa? Ada 6 ya, kalau aku nggak salah ingat. Ada banyak juga ya 6 ya. Itu apa aja tuh? Boleh dijelasin sekalian ya ini? Oh, oke. Yang pertama itu kita ada Samaru, sambut mahasiswa baru yang nantinya akan dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan First Gathering. Jadi ada Samaru sama First Gathering. Itu 2 unproker yang berbeda tapi dalam satu rangkaian. Sama iya. Betul, karena kan nanti sebenarnya mirip kan ya, sama-sama menyambut mahasiswa baru nantinya. Jadi untuk baik yang keterima dari SNBP, SNBT maupun Mandiri, itu nanti untuk penyambutannya kita jadikan satu supaya efektif, efisien, dan sekalian jadi satu gitu seru-seruannya Mas Budi. Biar rame gitu kan. Iya, jadi ada Samaru, First Gathering. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ada Jaket HM, 1 jam lebih dekat dengan HM Pelita gitu. Itu acaranya ngapain itu? Jaket HM. Oke, kalau Mas Udin ingat itu di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya itu kita biasanya memanggil 2 orang untuk dijadikan narasumber gitu ya. 1 cowok 1 cewek ya. 1 cewek. Dan itu bikin ketar-ketir ya. Kadang ya yang couple-couple itu deg-degan jadinya. Ya. Mau dipanggil nih. Betul. Nah untuk itu di tahun ini kita sedikit merubah versionnya ya. Kalau boleh tahu apa tuh? Intinya aja nih ya. Nanti kita random, tapi nggak cuma 2 orang, bisa banyak gitu. Bisa banyak orang untuk biar kita bisa sama-sama tahu nih antar pengurus HM Pelita gitu, karena kan udah join di HM Pelita nih, masa nggak saling kenal, rugi dong. Iya. Gitu. Jadi Jaket HM tuh kayak biar antara pengurus itu bisa lebih saling kenal dan lebih dekat. Gitu. Oke. Kemudian udah berapa nih? 3 udah 3 ya. Yang keempat nih. Ada Brimob. Beri motivasi bersama HM Pelita. Wah, kirain Brimob yang polisi itu. Bukan. Bukan, kita beda versi ini. Beda versi. Jadi nanti kita bakal upload di hari-hari awal minggu gitu ya, antara Senin, Selasa atau Rabu, untuk mengupload sebuah motivasi, kata-kata motivasi gitu.
untuk menyemangati teman-teman di awal minggu gitu ya, biar semangat menjalani hari-hari. Satu minggunya semangat gitu. Betul. Nah, untuk Brimob ini menyebarluaskannya itu lewat apa aja? Menyebarluaskannya nanti bisa lewat grup besar PKP, grup angkatan juga, ada grup kabinet, grup Rangkai Harmoni, ada juga nanti bisa di-post di Instagram HM Pelita. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah yang ingin melihat ingin membaca atau ingin melihat motivasi-motivasi yang diberikan dari PK, stay tune aja setiap hari. Pokoknya Senin, awal minggu Selasa, ya, kalau nggak Selasa, Rabu. Senin, ya gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin punya kata-kata motivasi quotes, bisa bilang langsung ke anak PK nanti biar diinputkan sekalian. Ya, langsung boleh menembusi, nggak harus kabit ya, boleh staff-staffnya juga boleh langsung ke anak PK aja. Buat teman-teman semua yang punya kata-kata mutiara nih mungkin bisa langsung hubungi ngomong kami. Langsung ke anak PK. Sudah 4 ya tadi. Sudah 4. Nah, yang kelima ada nilai atau nilai aku gitu. Karena selama keberjalanan di sebuah himpunan itu kan pasti kita butuh insight gitu ya dari orang lain. Barangkali kita ada kekurangan, orang lain itu bisa memberikan solusi, kritik atau saran ya. Jadi siapapun itu nanti boleh banget buat ngasih kritik, saran, masukan atau pendapat kalian tentang kinerja di HM Pelita. Nanti sifatnya itu juga anonim Mas Udin. Jadi kita nggak akan menyebarluaskan siapa nih yang ngirim ini. Enggak ya. Kita pasti akan merahasiakan itu. Jadi tenang aja, sifatnya rahasia, boleh kasih kritikan sebanyak-banyaknya. Itu jadi seluruh mahasiswa PKP ya bisa menilai kinerja dari HM itu. Jadi teman-teman yang mungkin ada yang mungkin kurang serak atau mungkin ada saran, masukan untuk HM Pelita bisa disampaikan tuh. Dan itu sifatnya rahasia. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Nanti aku diginiin nggak perlu. Jadi kalian bisa menilai gitu dengan tenang. Betul sekali. Ya oke. Kemudian itu yang kelima, yang terakhir nih apa? Oke, yang terakhir ini sebenarnya baru ya. Baru. Masih baru banget. Masih baru ini. Masih hangat-hangatnya ini. Masih newbie. Oh ya newbie. Ini ada heart to heart. Wow, heart to heart. Wah, dari namanya hati nih. Ke hati. Iya, dari namanya nih kayak apa banget nih. Apa banget nih ya? Iya, apa nih? Apa tuh? Heart to heart itu apa nih? Jadi heart to heart ini kan hati ke hati gitu ya. Jadi sifatnya itu nanti di sini ibaratnya tuh PK tuh sebagai psikolognya. Wah, psikolog. Psikolognya. Jadi nanti kita konsultan gitu ya. Konsultan benar sekali. Jadi nanti kita akan melobi setiap bidang. Jadi misalnya PK melobi humas, setiap anak PK itu melobi satu anak dari humas untuk diajak sharing, ngobrol berdua aja. Tapi nanti bisa dikasih pilihan mau ngobrol sama anak PK atau sama dari ketua HM. Karena siapa tahu masalahnya sama anak PK kan nggak enak kan ngobrol. Iya, kayak bisa langsung ke ketuanya gitu. Gitu teman-teman. Jadi enak nih ngobrolnya. Karena kan nanti mungkin misalnya nih di bidang PK tuh nggak enak nih, mungkin kurang ramah misalnya, nggak bisa diajak sharing misalnya, nah itu bisa langsung aja. Kalau nggak nyaman sama kita, bisa langsung ke ketua kita. Ketua kita sangat welcome ya. Sangat welcome sekali. Sangat welcome. Sangat ramah sekali. Ya, sangat amat ramah sekali. Betul sekali. Kalian dan itu ketua idaman sih. Betul, ketua idaman. Idaman sekali. Iya. Kalau di chat pas respon ya. Dicari selalu ada. Iya, selalu ada, selalu ready. Kalian butuh bisa. Tapi ya jangan diperbudak ya, kasihan dah. Ketua masa diperbudak. Betul sekali. Oke, itu tadi ada 6 unproker yang ada di PK. Totalnya berarti ada 8 ya? Ada 8 banyak sekali. Ada Edelweiss, ada Champion, itu buat proker besarnya. Kemudian ada Samaru, First Gathering, Jaket, HM, Brimob, Nilaku, sama Lila ya sama Heart to Heart. Oke, lanjut nih. Oh iya, tadi kebetulan ini ada yang kelewat nih tadi di awal nih. Apa tuh? Ini Mbak Fitri ini kan kepala bidang ya. Nah, kok bisa nih jadi kepala bidang nih? Apa atas kemauan diri sendiri? Atau mungkin ada yang nyuruh? Atau mungkin ada yang nembusin? Atau mungkin atas usulan forum gitu mungkin? Boleh dijelaskan tuh? Kalau dari kemauan sendiri enggak sih ya kayaknya ya. Kayaknya dari semua kepala bidang nih, kayaknya enggak ada yang dari kemauan sendiri kayaknya ya ini. Iya ya kayaknya ya. Ya. Dari sebelum-sebelumnya juga kayaknya gitu ya. Ada sih, iya sih.
Gak ada ya. Jadi memang lebih ke mungkin ada yang merekomendasikan, mungkin bisa dari pengurus sebelumnya, Ya. dari juga ada formatur. Kita kan punya formatur ya. Iya. Mungkin juga dari situ juga gitu. Oke. Jadi nggak atas kemauan diri sendiri ya? Semoga mau ya kalau sekarang. Semoga mau dan mampu. Harus mau dong. Harus mau dan mampu. Menyesal nggak menerima tawaran itu mungkin? Enggak sih, kebetulan karena nggak boleh menyesal dong. Iya. Kasihan anak-anaknya. Betul. Kebetulan karena dari tim BP-nya sendiri itu sangat-sangat suportif. Sangat suportif. Seperti keluarga ya? Sangat BP itu. seperti keluarga gitu ya. Jadi kalau misalnya butuh apa-apa langsung ada gitu. Bisa sharingnya juga enak, jadi nggak menyesal. Dan kebetulan sejauh ini untuk staffku juga Asik-asik. asik-asik, sangat fast respon, ketika diminta tolong juga selalu ada gitu. Bukan tipe anak yang diem gitu, jadi enak Pak. Semoga bisa seperti itu terus. Iya. Amin. Semoga satu periode lah, dikuat-kuatin lah ya. Betul. Iya. Oke, nah berarti ini Mbak Fitri ini udah dikapit bukan atas kemauannya sendiri ya. Waduh. Iya, tapi Ya, tidak seperti menyesal itu, kan. Tapi tidak menyesal. Ya nggak boleh dong. Betul. Harus dijalani. Harus dijalani. Sebuah amanah itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Iya. Oke, kemudian bagaimana nih rasanya jadi kabit PK? Kan secara kabit PK adalah pembinaan dan kaderisasi ya, yang artinya harus mengurusi dari mungkin dari HM Pelitanya sendiri dan mungkin mabanya gitu. Gimana nih rasanya jadi kepala bidang? Kalau rasanya jadi kepala bidang itu karena kita kan baru aja dilantik ya. Iya. Jadi sebenarnya masih belum berjalan karena Masih kita belum terasa ini. baru, betul. Tapi sejauh ini kita udah melaksanakan first meet, kita juga udah pada rapat bidang ya kayaknya ya. Jadi sejauh ini sih tidak menemukan kerumitan yang berarti ya. Artinya tuh senang-senang aja karena ketika aku di bidang aku sendiri juga rasanya senang-senang aja karena teman-temannya juga enak diajak ayo-ayo aja gitu. Dan buat karena tadi kan gimana kalau anggota HM gitu ya, pengurus mungkin ya maksudnya. Pengurus HM sendiri juga ketika first meet itu enak banget diatur gitu, nggak yang susah, datangnya on time. Jadi itu sebuah hal yang mendukung kemudahan gitu. Jadi sampai sekarang ini masih enjoy aja. Masih enjoy aja. Semoga enjoy dong. kedepannya juga ya. enjoy, betul sekali. Harus dong. Betul. Kan di HM Pelita ini asik ya. Betul. Apalagi namanya rangkai harmoni, harus selalu harmoni. Iya. Sesuai apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Betul. Ya harus harmoni. Bergandengan tangan. Iya, bergandengan tangan seperti logonya ya. Betul. Apa itu logonya? Logonya kan bergandengan tangan itu. Iya, yang belum tahu bisa cek di IG-nya. Iya. Oke, kemudian kalau tadi kan rasanya jadi kabit nih ya. Kemudian hal-hal apa nih? Hal menyenangkan yang ada di PK yang sudah dilalui sama Mbak Fitri kan udah satu periode selesai, terus ini periode kedua. Betul ya. Untuk hal menyenangkan ya? Iya, hal menyenangkan dulu nih. Kadang tuh orang masuk organisasi tuh ada yang ke pressure ya, ada yang terbebani, ada yang nggak nyaman gitu. Dan yang terpaksa gitu. Beruntungnya aku itu berada di pembinaan dan kaderisasi itu pada akhirnya justru menemukan keluarga kecil. Keluarga kecil. Keluarga kecil. Kayak orang-orangnya tuh seru-seru banget Mas Udin. Jadi memang orangnya tuh hangat-hangat. Jadi kayak mungkin keseruan ini ya terakhir pada saat mubes nih. Aku ambil contoh waktu mubes ya. Waktu mubes kan pada sepaneng gitu ya. Iya. Pada deg-degan gitu. Justru kita anak PK itu malah menyibukkan diri dengan membuat kayak kenang-kenangan untuk kabit kita. Itu benar-benar buatnya ngumpet-ngumpet, terus kayak effort semuanya. Jadi itu rasanya kayak benar-benar oh iya ya udah mau akhir-akhir saling buat bareng. Jadi semakin kerasa keluarga kecil. Kekeluargaan. Betul. Terus juga selain itu biasanya tuh antar cutting sama adik tingkatnya tuh ada senioritas gitu ya. Iya. Kalau kita tuh nggak ada senioritas. Jadi kalau mau sharing aja, ngobrol-ngobrol aja, apapun itu nggak ada kayak batasan-batasan yang gimana. Cuman tetap kita ya ada adik tingkat karena kita harus tahu adab gitu. Tapi untuk senioritas sama sekali nggak ada. Tapi itu salah satu keuntungan juga di organisasi ya. Jadi kayak kita bisa ngumpul bareng sama kakak tingkat gitu. Jadi betul. Ya tapi kita harus tetap sebagai misal kita jadi adik tingkat harus menghormati ya sebagai kakak tingkat, gak boleh lancang. Betul. Tapi kita bakal lebih deket sama kakak tingkat gitu. Betul sekali. Ya, banyak ya hal yang menyenangkan. Banyak kebetulan ya. Alhamdulillah banyak. Semoga lebih banyak lagi. Iya, semoga kedepannya lebih banyak lagi. Mungkin
hal yang menyenangkan kan udah nih. Apa ada gitu hal yang mungkin kurang menyenangkan atau yang memberatkan gitu yang ada di PK atau di HM Pelita dari Mbak itu sendiri itu? Kayaknya kalau 100% bahagia 100 kayaknya nggak ada ya Kak Jitin? Nggak ada yang perfect gitu ya. Mungkin untuk kesedihan ya gitu. Karena ternyata kegiatan di HM itu banyak dan asik kan. Jadi kadang terlena Mas Udin, terlena dengan kegiatan seru-serunya di HM ini sampai kadang kuliahnya tuh kelupaan gitu. Oh iya. Iya masih belum membagi waktu dengan baik. Lebih fokus sama lebih fokus ke HM-nya. Karena saking terlenanya gitu ya. Excited dengan HM-nya tapi kuliahnya lupa mengerjakan tugas gitu. Betul. Jadi buat teman-teman ya nanti jangan sampai karena kegiatan HM ini seru-seru banget sampai terlena gitu sampai terlena. Harus gak berangkat kuliah gitu ya. Harus adil loh bagi waktunya. Misal jaga angkringan gitu. Jaga angkringan kan harus misalkan ada tuh yang jaga ringan kan cuma satu, ada yang satu kuliah, satu jaga, nanti gantian bisa gantian. Kalau yang satu gak kuliah, semuanya. Jangan kabitnya terus juga ya, kasihan buat anak-anaknya ya meninggal bukan sekolah nih. Kalau mau ke angkringan bisa banget. Bisa banget. Datang di samping gedung B ya. Iya. Kayak jarang banget ya sih Mas, masa ada HM di angkringan di mana lagi gitu kan? Kalau bukan di PKP. Di angkringan itu kan kalian juga bisa kumpul-kumpul di sana, enjoy bareng, makan, ngumpul sama kating-kating, menjalin relasi lebih lah kalian di sana, nongkrong itu asik. Boleh kalian datang ke mana angkringan ya. Oke. Lanjut ya. Kesedihannya sedikit aja ya. Kesedihannya itu ya, lebih ya. Oke. Iya, oke. Mungkin karena ini udah durasi ya, bentar lagi mau buka puasa kita. Oke, kemudian misalnya ada mungkin kesannya Mbak Fitri nih selama ada di HM Pelita. Kesan di HM Pelita ya. Kesannya alhamdulillah luar biasa banget bisa join selama 1 periode di HM Pelita dengan segala plus dan minusnya. Itu banyak banget pelajaran dan pembelajaran yang aku dapat. Aku bisa upgrade diri aku juga salah satunya di HM Pelita. HM Pelita juga yang membawa aku mungkin udah sampai sejauh ini ya. Mungkin kalau nggak join di HM Pelita, mungkin bisa jadi tidak sekuat sekarang. Bisa jadi tidak seberpengalaman sekarang. Bisa jadi pelajarannya tidak sebanyak sekarang gitu. Jadi banyak banget hal yang didapat di HM Pelita, baik itu mungkin suka ataupun duka. Tapi walaupun mungkin ada sukanya, tapi justru itu yang menguatkan kita gitu. Itu jadi kalau kita nggak gagal, kita nggak akan tahu gitu. Kadang manusia itu untuk berhasil harus gagal dulu, untuk senang harus sedih dulu kan. Benar sekali. Jadi ya itu yang aku rasain selama di HM Pelita. Semoga teman-teman yang join di HM Pelita di 2024 ini bisa upgrade dirinya, bisa mengembangkan dirinya di sini. Pastinya dong. Ya, aku ucapkan selamat dan semangat untuk untuk satu periode yang akan datang. Betul. Satu kata buat HM Pelita kalau Mas Udin apa? Seru. Kalau Mbak Fitri apa nih satu kata? Apa ya? Gorgeous. Itu keren. Kemudian mungkin yang terakhir sebelum kita sudahi podcast kali ini, mungkin pesan-pesan nih buat teman-teman yang ada di HM Pelita dan teman-teman terutama yang ada di PK. Secara umum buat HM, secara khusus buat PK. Oke. Secara umum buat HM dulu mungkin ya. Buat teman-teman pengurus HM Pelita, jangan pernah ngerasa menyesal untuk join di HM Pelita ketika kalian menemukan kesulitan di situ. Karena kalau memang kalian menemukan kesulitan adalah yang membuat kalian gak nyaman, silahkan sampaikan mungkin ke kepala bidang atau langsung ke ketua umumnya. Setiap kesulitan itu pasti ada solusi. Pasti ada. Jadi jangan pernah ngerasa gak nyaman di situ. Enjoy aja ketika join di HM Pelita. Aku yakin kalian pasti bisa upgrade diri kalian di sini. Apapun dan gimana pun bentuknya, kapanpun juga. Karena jadikan ini kesempatan buat kalian buat belajar, buat cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Karena kesempatan itu nggak datang 2 kali. Waktu itu juga nggak datang 2 kali, nggak bisa diputar lagi. Jadi manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Untuk anak PK, semangat buat 1 periode ke depan, semangat menyambut mahasiswa baru. Besok kita udah pengumuman SNBP. Jadi semangat menyambut mahasiswa baru, semangat untuk menyambut proker dan unproker di PK. Semoga semangatnya nggak cuma di awal, tapi seterusnya sampai di akhir. Amin. Terima kasih. Ya, oke itu tadi ya. Sangat asik ya ini. Sampai lupa waktu ternyata udah mau buka puasa ya. Oke, terima kasih Mbak Fitri udah meluangkan waktunya buat datang ke PKP Podcast ini.
Dan mungkin untuk teman-teman semua yang ada di rumah yang masih kepo nih tentang PK atau tentang HM Pelita, boleh nih cek Instagram HM Pelita @HMPelitaWNS atau YouTube HM Pelita di sini. Oke. Mungkin itu aja dari aku dan Mbak Fitri. Saya di sini Khairudin Iskamardasa pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. See you. Terima kasih.